Bab 1090, Kemunculan kembali Mosi. Sejak berdirinya 4 sekte ilahi, kemunculan kaisar ilahi yang baru akan selalu menimbulkan keributan. Sejarah 4 sekte ilahi sangat panjang, itu ada sebelum alam surgawi runtuh. Meskipun alam surgawi adalah rajanya, selama puncak 4 sekte ilahi, dengan keempat kaisar ilahi di sekitarnya, bahkan alam surgawi hujan harus memberi mereka rasa hormat. Setiap kali kaisar ilahi baru muncul, alam surgawi akan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Pada saat itu, tidak ada aliansi budidaya, hanya alam kekosongan cemerlang. Lebih tepatnya, alam kekosongan cemerlang adalah bawahan alam surgawi. Mereka bertanggung jawab atas semua penggarap alam rendah. Namun, karena kekuatan 4 sekte ilahi dan alasan khusus lainnya, alam surgawi memungkinkan 4 sekte ilahi dan alam kekosongan cemerlang ada pada saat yang bersamaan. Kemunculan kaisar ilahi yang baru sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan besar pada energi asal. Bagi para kultivator yang kuat, itu adalah sesuatu yang dapat mereka rasakan dengan mudah. Pada saat ini, ketika Wang Lin menyelesaikan transformasi pertama, energi asal di seluruh sistem bintang aliansi mulai bergejolak dengan sekte burung vermilion sebagai pusatnya. Alhaven telah menduduki wilayah barat dan utara Alliance Star System. Utusan kuil surgawi Guntur ada di mana-mana. Setelah berhasil mencaplok kedua wilayah tersebut, kuil surgawi Guntur kini berkuasa di sini. Istana hitam seperti bukit kecil melayang di antara bintang-bintang, perlahan bergerak maju. Ada sejumlah besar kultivator Alhaven di sekitar istana. Setidaknya ada 100 istana, membentuk pasukan besar. Mereka bergerak menuju berbagai kekuatan aliansi di wilayah tengah. Meskipun ada banyak pembudidaya, tidak ada suara, hanya suara kata terbang. Setelah bertahun-tahun berjuang, para penggarap Alhaven juga telah berubah. Ketidakdewasaan mereka hilang dan digantikan dengan aura pembunuhan yang ganas. Pada saat ini, fluktuasi energi asal menyebar dan melewatinya. Namun, dengan tingkat budidaya para kultivator ini, sangat sulit bagi mereka untuk menyadari perubahan halus dalam energi asal. Namun, di dalam istana dekat bagian belakang, yang ukurannya hampir 10 kali lipat dari istana lainnya, Master Flamespark tiba-tiba membuka matanya ketika dia sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Ketika dia membuka matanya, 10 tetua lainnya di dalam istana juga membuka mata mereka, dan mata mereka bersinar. Salah satu tetua perlahan berkata, fluktuasi energi asal ini datang dari bagian timur aliansi. Mungkinkah ada harta karun yang kuat telah muncul di wilayah timur aliansi? Master Flamespark merenung dan menggelengkan kepalanya. Fluktuasi ini bukanlah kelahiran harta karun yang kuat, wilayah timur milik 4 sekte ilahi. Mungkinkah kaisar ilahi baru telah muncul? Mata Tuan Flamespark berbinar. Dia masih belum yakin, lagi pula, dia sudah lama meninggalkan aliansi. 4 sekte ilahi. Jika aliansi budidaya bukan tandingan kita, sekte sekecil itu akan runtuh begitu saja di bawah tekanan pasukan Alhavenku. Seorang lelaki tua berambut merah di dalam istana memperlihatkan ekspresi jijik dan bangga. Master Flamespark memandang lelaki tua berambut merah itu dan berkata, 4 sekte ilahi jelas tidak seperti yang Anda pikirkan. Fluktuasi energi asal ini kemungkinan besar merupakan kelahiran kaisar ilahi yang baru. Aku hanya tidak tahu yang mana. Dia tidak tahu mengapa perasaan tidak nyaman muncul seiring dengan fluktuasi energi asal.
Perasaan ini sangat misterius namun sangat jelas. Orang lain merasakan gejolak ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam. Dia baru saja keluar dari terowongan yang menghubungkan Alhaven ke wilayah barat aliansi. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Tatapannya sepertinya mampu menembus sistem bintang, dan matanya berbinar. Kaisar Ilahi baru dari M4 Sekte Ilahi, fluktuasi ini mengandung jejak energi asal api, jadi itu pasti Kaisar Ilahi burung vermilion yang baru. Kalau begitu, permainan ini menjadi lebih menarik, Tuan Abadi. Tidak mungkin kamu tidak muncul ketika aliansi jatuh ke dalam kekacauan. Di bagian selatan aliansi, di kedalaman Sekte Mayat, ada peti mati hitam besar. Ada rantai di sekelilingnya yang membentuk segi 8 dan menghubungkannya ke peti mati lainnya. Sejumlah besar peti mati memenuhi area ini dan membentuk struktur seperti jaring. Ada planet budidaya yang dipindahkan ke sini melalui mantra yang tidak diketahui. Planet-planet ini berputar mengelilingi peti mati ini. Saat ini, riak energi asal berlalu. Suara kejutan lembut datang dari peti mati di tengahnya. Kaisar Ilahi baru telah muncul dalam 4 Sekte Ilahi saat ini, menarik. Saat suaranya bergema, suara paku yang menggores tutup peti mati bisa terdengar. Suara ini akan membuat Anda merasa seperti seseorang sedang mencabik-cabik hati Anda, retakan bahkan muncul di ruang terdekat. 4 kekuatan utama dari pasukan aliansi yang tersisa juga merasakan fluktuasi ini. Yang paling kuat dari 4 kekuatan, negara budidaya Chuyu peringkat 8, mengendalikan lusinan planet dan membentuknya dalam formasi. Sekte Chuyun berada di planet utama, dan Sekte Chuyun adalah penguasa negara Chuyun. Di ruang rahasia Sekte Chuyun duduk seorang lelaki tua yang terlihat sangat baik. Pada saat ini, energi asal menyebar. Dia membuka matanya, dan setelah merenung dalam waktu lama, dia dengan lembut berkata, "Mozi." Setelah dia berbicara, riak muncul sebelum lelaki tua dan seorang pemuda botak berbaju hijau melangkah keluar. Dia menggenggam tangannya pada lelaki tua itu dan dengan hormat berkata, "Mozi menyapa guru." 1. Kaisar Ilahi baru muncul di 4 Sekte Ilahi. Ambillah 4 pil surgawi peringkat teratas 5, 100 pil surgawi biasa, harta surgawi, 1000, dan juga roh yang saya sempurnakan 5 tahun lalu sebagai hadiah. Semangat itu, Mozi menatap lelaki tua itu sebelum dia berhenti berbicara dan mengangguk. Semangat itu sangat berharga, tapi hadiah Chuyun harus mencakup itu. Guru telah memperhitungkan bahwa Kaisar Ilahi ini adalah teman lama Anda. Berteman dengan Kaisar Ilahi baru ini sangat penting bagi negaraku, Chuyun. Teman lama, Mozi hanya punya sedikit teman, tapi dia tidak bertanya lebih banyak dan pergi. Pada saat ini, di dalam 4 Sekte Ilahi, sinar cahaya menyerbu ke arah Sekte Ilahi burung vermilion. Api di dalam Sekte Dewa burung vermilion berkobar, dan teriakan, Kaisar Ilahi, telah mencapai puncaknya. Wang Lin menghela napas dalam-dalam saat dia melihat langit berbintang yang dipenuhi api dan guntur. Tidak jauh di belakangnya, Kaisar Ilahi burung vermilion dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tertawa. Bagus, Sekte Vermilion Bird Divine, saya memiliki Kaisar Divine baru. Saya akhirnya bisa pergi sambil tersenyum. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Sebuah retakan muncul di hadapannya dan 3 sinar cahaya terbang keluar. Wang Lin, sebagai Kaisar Ilahi burung vermilion,
Anda memerlukan 3 hal. Yang pertama adalah jubah Kaisar Ilahi burung vermilion yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Orang tua itu melambaikan tangan kanannya dan seberkas cahaya melesat ke arah Wang Lin. Cahaya berubah menjadi jubah putih di hadapan Wang Lin. Ada 9 vermilion bird yang mengelilinginya, dan itu mengeluarkan aura yang bermartabat. Saya melepas jubah ini selama penyakit hawar surga saya yang ketiga. Saya tidak berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk memakainya lagi. Hari ini, saya memberikannya kepada Anda. Kaisar Ilahi yang lama mengungkapkan ekspresi melankolis. Wang Lin menyentuh jubah itu dengan tangan kanannya. Jubah itu berubah menjadi cahaya dan mengelilingi Wang Lin. Saat cahayanya memudar, Wang Lin sudah memakainya. Wang Lin sudah memiliki rambut putih dan baju zirah berwarna merah tua. Sekarang dengan jubah di belakangnya, dia mengeluarkan aura aneh. Wang Lin jelas merasakan usia dari jubah ini, seolah-olah jubah itu sudah ada selamanya. Hal kedua adalah identifikasi generasi Kaisar Ilahi burung vermilion. Token suci burung vermilion. Kaisar Ilahi tua melambaikan tangannya dan sinar cahaya kedua melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkapnya, dan cahayanya berubah menjadi tanda berbentuk api. Itu hanya seukuran telapak tangannya, tetapi ketika dia memegangnya, Wang Lin bisa merasakan energi api yang kuat di dalamnya bersama dengan aura kuno. Hal ketiga adalah hal terpenting dari sekte Vermilion Bird Divine saya, harta karun suci. Sinar cahaya ketiga jatuh ke tangan Wang Lin dan berubah menjadi batu putih. Mengamati harta karun suci Vermilion Bird dengan cermat, Wang Lin segera melihat rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip terus-menerus di batu putih. Setiap kali rune menyala, panas dari batu akan meningkat. Rasanya rune ini tidak berhenti berkedip selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Wang Lin menjadi serius. Badai muncul di benaknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memegangi batu itu erat-erat. Dia merasakan aura yang sangat samar di batu ini, yang mirip dengan manik penentang surga. Aura ini sangat ringan, tapi benar-benar ada. Jika dia tidak memegangnya, dia tidak akan merasakannya. Darah harta karun suci masih berada di antara alis King Lin. Kamu bisa melepasnya kapan saja. Kaisar Ilahi yang lama memandang Wang Lin dengan sedikit lega. Ketiga hal ini diturunkan oleh Kaisar Ilahi burung vermilion yang pertama. Hanya setiap generasi Kaisar Ilahi yang dapat mewariskannya ke generasi berikutnya. Kamu harus menjaga mereka tetap aman. Kaisar surgawi tua itu berjuang untuk bangkit. Tubuhnya sudah sangat lemah, dan hanya berdiri saja sudah menyakitkan baginya. Namun, kegembiraan dan kelegaan di matanya membuat dia melupakan semua rasa sakitnya. Ketika dia bangun, Kaisar Ilahi tua melambai ke arah Wang Lin. Wajahnya dipenuhi dengan kebaikan. Wang Lin berjalan di samping Kaisar Ilahi tua sambil merenung. Orang tua itu memandang ke arah Wang Lin dan meletakkan tangannya di atas kepala Wang Lin sambil berkata dengan lembut, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah Kaisar Ilahi yang baru. Pergi dan temui anggota klanmu, saya akan memasuki kultivasi terakhir dalam hidup saya. Kembalilah menemuiku dalam 7 hari. Wang Lin memandang Kaisar Ilahi yang lama. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia menutup mulutnya dan mengangguk. Dia menatap lelaki tua itu dengan penuh arti sebelum berbalik dan berjalan pergi. Baju besi merah, jubah putih, rambut putih, dan tato vermilion berputih memberi Wang Lin temperamen yang sangat istimewa.
Dia perlahan menghilang ke kejauhan. Orang tua itu memejamkan mata dan mulai berkultivasi. 1. Dia adalah pria botak di planet Suzaku yang pertama kali ditemui Wang Lin di kuil pada malam hujan. Kemudian kami mengetahui bahwa dia adalah utusan aliansi yang mengawasi planet Suzaku di dalam Suzaku Tomb. Bab 1091, Bangkitnya Tiga Alam Asal Api. Suasana hati Wang Lin agak berat. Tatapan Kaisar Ilahi yang lama mengingatkannya pada Duntian, dan dia menghela nafas. Saat Wang Lin bergerak maju, hampir semua pembudidaya di planet budidaya yang dia lewati terbang keluar. Teriakan, Kaisar Ilahi, sangat menggemparkan. Teriakan ini menyampaikan kegembiraan dan harapan yang telah ditahan oleh semua anggota Vermilion Bird Divine Sect selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak petani mengikuti Wang Lin. Secara khusus, para junior memandang Wang Lin dengan rasa hormat di mata mereka. Saat Wang Lin bergerak maju, semakin banyak anggota Vermilion Bird Sekte mengikuti. Menguasai, teriakan gembira terdengar di antara anggota Vermilion Bird, menyebabkan Wang Lin berhenti sejenak. Lei Ji dan Big Head dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan mengangguk pada keduanya. Saat dia bergerak maju, tawa gembira bergema dan kemudian Si Tunan muncul. Dia memeluk Wang Lin dan tersenyum. Bagus, bocah. Kamu akhirnya keluar. Senyum Wang Lin melebar. Luka Si Tunan telah pulih dan budidayanya semakin kuat. Bahkan racunnya telah ditekan. Wanita berbaju perak dan Master Halloween datang mengejar Si Tunan. Wanita berbaju perak diam-diam mengikuti di belakang Wang Lin. Adapun Master Halloween, meskipun dia memiliki ekspresi hormat, kegembiraan di matanya datang dari hatinya. Akhirnya, ketika Wang Lin tiba di hadapan planet terakhir Vermilion Bird Divine Sect, jumlah anggota sekte cukup untuk menutupi langit. Kaisar Ilahi, Kaisar Ilahi. Raungan mengejutkan yang bergema menggantikan semua suara lain di langit berbintang. Planet utama terakhir Vermilion Bird Divine Sect juga merupakan planet tempat Ren Tao berada. Pada saat ini, dia mendengarkan anggota sekte bersorak di sampingnya, membuat ekspresinya semakin suram. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan kejam. Di sebelahnya, Liao Yun memandang Ren Tao dengan tatapan jijik. Dia terbang ke udara menuju Wang Lin, yang dikelilingi oleh banyak orang, dan dengan hormat berkata, Liao Yun menyambut Kaisar Ilahi. Dia dipenuhi dengan rasa hormat. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Wang Lin selain orang-orang yang pergi ke negeri roh iblis, dan dia adalah salah satu dari mereka. Mantra Wang Lin telah membuat orang-orang yang berada di negeri roh iblis sangat mengaguminya. Feng Shan ragu-ragu sejenak sebelum juga terbang ke udara dan menyapa Wang Lin bersama Liao Yun. Mayoritas anggota sekte di planet ini dengan gembira menyambut Wang Lin. Ekspresi suram Ren Tao, beberapa tetua, dan orang-orang lain yang setia kepadanya sangat kontras dengan orang lain. Ren Tao mengangkat kepalanya sambil menatap Wang Lin, yang tersenyum kepada semua orang, dan berteriak, Wang Lin, aku ingin menantangmu. Dia harus melakukan ini. Jika Wang Lin melanjutkan, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menjadi Kaisar Ilahi. Di Sekte Ilahi Burung Vermilion, Kaisar Ilahi adalah dewa. Siapapun yang berani melawan Kaisar Ilahi akan menjadi musuh seluruh sekte. Namun, ada satu hukum dalam Sekte Vermilion Bird Divine yang membuat Ren Tao berani menantang Wang Lin.
Raungan ini bergema di seluruh bintang dan segera membuat semua orang terdiam. Tatapan orang-orang di sekitarnya berkumpul pada Rentao. Ada beberapa tetua Vermilion Bird Divine Sekte yang hadir. Tugas mereka adalah membantu Wang Lin dengan lancar bertransisi ke peran Kaisar Ilahi. Mereka tidak mengizinkan adanya suara pemberontakan. Ini adalah perintah kematian yang dikirim oleh Kaisar Ilahi Lama. Dahi Rentao dipenuhi keringat, dan tatapan semua orang tertuju padanya. Hal ini menyebabkan pikirannya bergetar. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Dia menatap Wang Lin dan meraung, "Wang Lin, apakah kamu berani menerima tantanganku? Jika tidak, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Ilahi." Ketiga lelaki tua di belakang Rentao melangkah maju dan mengelilinginya. Kemudian mereka menatap berbagai tetua di antara anggota sekte. "Rentao, kamu berani. Apakah kalian bertiga akan secara terbuka menentang perintah Kaisar Lama?" Seorang lelaki tua jangkung keluar dari kerumunan. Dia adalah salah satu tetua Nirvana Saterer yang berada di Demon Spirit Land. "Elder Zhou, hukum Sekte Vermilion Bird Divine saya mengatakan bahwa ketika Kaisar Ilahi memberikan gelar berikutnya, semua anggota Sekte memiliki hak untuk menantang Kaisar untuk posisi tersebut." "Benarkan, idiot yang sembrono." Ada kilatan rasa dingin di mata Penatua Zhou. Dia mencibir tetapi tidak bertindak, dan dia mundur beberapa langkah. Bukan hanya orang tua ini, tetapi pada saat ini, di antara banyak orang di sini, orang-orang yang pergi ke tanah roh iblis memandang Rentao dengan tatapan mengejek. Beberapa bahkan memandangnya dengan kasihan. Di bawah tatapan ini, pikiran Rentao gemetar. Dia telah mendengar banyak tentang pencapaian Wang Lin di negeri roh iblis 3 tahun lalu, tapi dia tidak mempercayainya. Saat ini dia dengan jelas melihat bahwa Wang Lin hanya berada di puncak tahap Nirvana Skrier, yang membuatnya semakin tidak mempercayai rumor tersebut. Dia hendak berbicara. Tepat pada saat ini, tatapan dingin Wang Lin tertuju pada Rentao. Saat pandangannya tertuju pada Rentao, tubuh Rentao bergetar dan rasa dingin muncul di hatinya. Bahkan mata ketiga tetua di belakangnya menyipit. "Jika kamu menantangku, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Apakah kamu masih bersedia?" Suara Wang Lin tenang, tapi dipenuhi dengan niat dingin. Semua orang yang berada di Demon Spirit Land merasakan hawa dingin muncul di hati mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan kekuatan yang merobek kegelapan malam dan tinju yang bisa menghancurkan langit selama Dream of Ancient Times. Pikiran Rentao semakin bergetar dan dia memiliki sedikit firasat. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Setelah memeriksa dengan cermat sekali lagi, dia memutuskan bahwa Wang Lin memang hanya berada di puncak tahap Nirvana Skrier. Ekspresinya suram saat dia mengatupkan giginya dan berkata, "Tantangan." Wang Lin mengangguk. Tubuh aslinya saat ini terpisah, tetapi bahkan tanpa tubuh dewa kuno yang kuat, Wang Lin masih memiliki mantranya. Dia bisa membantai semua penggarap Nirvana Cleanser hanya dengan Magic Arsenal, dan dia bahkan berani melawan penggarap Nirvana Saterer. Sebenarnya, apakah tubuh aslinya ada di sana atau tidak ada bedanya saat ini. Jika memang ada perbedaan, tubuh yang kuat itu akan membuat daya tahan Wang Lin melebihi ekspektasi semua orang. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang Sunderet Night, yang hanya bisa dia gunakan pada acara-acara khusus. Wang Lin tidak tahu bahwa Sunderet Night-nya telah menyebar luas selama 3 tahun ini.
Hal ini telah memicu badai besar di dalam aliansi. Sunderet Knight tidak hanya membunuh Master Void, 2 avatar All-Seer terbunuh dan 1 terluka parah. Rekor pertempuran seperti itu memungkinkan Wang Lin menjadi kultivator top dalam semalam. Tidak peduli apa, kamu adalah anggota dari Vermilion Bird Divine Sect, jadi aku bisa membiarkanmu mati dengan penguburan api. Wang Lin melambaikan tangan kanannya, dan pada saat ini, tubuh roh hantu muncul di belakangnya. 9 transformasi misterius. Saat roh ini muncul, menyebabkan keributan di antara anggota sekte di sekitarnya. Tatapan yang lebih bersemangat tertuju pada Wang Lin. 9 transformasi misterius adalah mantra yang hanya bisa dipelajari oleh Kaisar Ilahi. Bahkan wajah Ren Tao langsung menjadi pucat, namun matanya langsung dipenuhi kebencian dan keengganan. Dia meraung saat tangannya membentuk segel dan api keluar dari tubuhnya. Gelombang panas membentuk baju besi kabur di sekelilingnya. Mata Wang Lin terasa dingin saat dia melambaikan tangannya dan roh di belakangnya memasuki lengannya. Saat dia menggerakkan lengannya, dia menunjuk ke tubuh Ren Tao. Api terbakar. Suara dingin itu bergema, tapi mengandung kekuatan yang mengendalikan semua api di dunia. Pada saat ini, selama itu adalah api, ia harus mematuhi Wang Lin. Hanya 2 kata ini yang menyebabkan api di sekitar Ren Tao bergetar dan tiba-tiba menerkam Ren Tao. Pada saat krisis ini, baju besi Ren Tao yang kabur meluncur keluar seperti pedang terbang ke arah Wang Lin. Pikiran Ren Tao bergetar. Dia tidak mengira Wang Lin bisa mengendalikan apinya sendiri. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika serangan ini tidak dapat melukai atau membunuh Wang Lin secara serius, begitu api di belakangnya tiba, dia akan berada dalam bahaya besar. 1 serangan sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Ren Tao. Transformasi pertama dari 9 transformasi misterius menunjukkan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, Wang Lin merasakan panas yang menyengat dari tangan kanannya. Bangkitlah 3 alam asal api. Saat suara tenang Wang Lin bergema, dia menunjuk ke arah Ren Tao. Dan Ren Tao tiba-tiba batuk darah dan suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Dia segera didorong mundur, ketakutan dan kengerian memenuhi matanya, tetapi yang sebenarnya dia rasakan adalah kebingungan. Namun, saat dia didorong mundur, lebih banyak suara terdengar dari dalam tubuhnya. Kabut darah keluar dari tubuhnya dan dia berubah menjadi kekacauan berdarah. Pada saat ini, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan ledakan terus berlanjut. Darah segar meletus dan Ren Tao menjerit menyedihkan saat jiwa aslinya keluar dengan panik. Dia masih bingung. Dia tidak tahu bagaimana 1 jari saja sudah cukup untuk menyebabkan tubuhnya roboh. Namun, saat jiwa asalnya melarikan diri, suara gemuruh yang membuatnya ketakutan datang dari jiwa aslinya. Raungan ini mengandung kekuatan destruktif dari api dan guntur. Jiwa asal Ren Tao segera runtuh. Itu berakhir dalam sekejap. Semua orang hanya melihat Wang Lin menunjuk 2 kali dan Ren Tao sekarat. Dari awal hingga akhir, Wang Lin tetap tenang. Dia tidak kecewa dengan 9 transformasi misterius. Mantra yang hanya bisa dikembangkan oleh setiap generasi Vermilion Bird Divine Emperor pasti sangat kuat. Mungkin itu lebih kuat dari yang kukira karena menyatu dengan guntur. Tatapan Wang Lin menyapu semua orang dan mendarat pada 3 lelaki tua di belakang Ren Tao.
Salah satunya berada pada tahap awal nirvana saterer dan dua lainnya berada pada tahap akhir nirvana cleanser. Apakah kalian bertiga juga ingin menantangku? Api putih muncul di mata kanan Wang Lin saat dia menatap ketiga lelaki tua itu. Bab 1092. Rencana Wang Lin. Kedua lelaki tua nirvana saterer tahap akhir saling memandang sebelum melihat lelaki tua nirvana saterer tahap awal. Mereka jelas mengikuti perintahnya. Orang tua ini memandang Wang Lin. Meski ekspresinya tenang, pikirannya kaget. Dia bisa membunuh Ren Tao dengan 2 poin juga, tapi dia adalah seorang kultivator nirvana saterer, sementara Wang Lin hanya berada di puncak tahap nirvana skrier. Mempertimbangkan hal itu, dia harus mementingkan orang di hadapannya. Lebih penting lagi, 9 transformasi misterius. Pikiran orang tua itu bergetar. Tatapan para tetua lainnya di antara orang-orang di sekitarnya memberikan tekanan yang tak terlihat padanya. Orang tua itu merenung sejenak dan kemudian dengan tenang berkata, "Selamat datang, Kaisar Ilahi." Setelah dia berbicara, dua lelaki tua lainnya menjadi santai dan berkata pada saat yang sama, "Selamat datang, Kaisar Ilahi." Mengikuti mereka adalah anggota sekte yang mendengarkan ketiganya. Mereka semua menghormati dan menyambut Wang Lin secara serempak. "Selamat datang, Kaisar Ilahi." Pada saat ini, suara semua anggota sekte yang hadir bergema. Suara teriakan puluhan ribu orang menimbulkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Ekspresi Wang Lin tenang. Meskipun dia dikelilingi oleh orang-orang yang menyambutnya, dia mengerti bahwa banyak orang di sini tidak bersedia. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk menekan semua orang di sini, tapi dia tidak peduli. Hati Wang Lin tidak berada di dalam Vermilion Bird Divine Sect. Pada saat ini, ketika Wang Lin dikelilingi oleh sorak-sorai dan orang-orang, ada beberapa orang yang memiliki emosi yang kompleks, dan pikiran mereka tidak ada di sini. Yang pertama adalah Tasan. Dia tidak menemui Wang Lin tetapi tetap di tempatnya, diam-diam menatap langit. Meskipun dia tidak bisa melihat Wang Lin di planet tempat dia berada, samar-samar dia bisa merasakan Wang Lin di kejauhan, dan dia mendengar suara sambutan di sekitar Wang Lin. Ekspresinya sangat kompleks, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas sebelum menutup matanya untuk terus berkultivasi. Namun, pikirannya tidak bisa tenang sama sekali. Selain dia, ada orang lain yang juga sama. Dia sedang duduk di tembok kota dan dikelilingi oleh kendi anggur. Dia mengambil satu dan meneguknya. Wajahnya mengungkapkan kesedihannya. Dibandingkan dengan keaktifan di sekitar Wang Lin, lelaki tua ini tampak sangat suram. Di belakangnya, Ling Er diam-diam menemaninya. Selain Tasan dan Master Chen Yi, ada orang lain yang merasa sangat rumit tentang hal ini. Orang ini adalah Su Li Guo. Dia dikelilingi api, dan dia terus mengutuk seolah dia tidak akan pernah lelah. "Pembunuh Wang Lin, kenapa kamu belum melepaskan kakek Sumu? Tunggu saja, tunggu saja." Selama 2 hari berikutnya, para tetua yang tersisa dari 3 sekte ilahi yang tersisa datang untuk memberi selamat kepada Wang Lin karena telah menjadi kaisar ilahi burung Vermilion. Seluruh sekte Vermilion Bird Divine sangat hidup saat ini. Wang Lin sangat sopan kepada para tetua dari 3 sekte dewa lainnya. Bagaimanapun, 4 sekte ilahi berbagi ruangan yang sama, dan mayoritas tetua di sini berada di tanah roh iblis. Mereka telah menyaksikan mantra Wang Lin,
jadi tentu saja mereka tidak akan merasa meremehkan fakta bahwa Wang Lin hanyalah seorang kultivator Nirvana Skrier. Setelah berbicara dengan sopan satu sama lain, para tetua dari 3 sekte diatur tempat tinggalnya. Para tetua dari 3 sekte sangat peduli pada Wang Lin. Secara khusus, 3 kepala tetua dari Azure Dragon Divine Sekte sangat menghormati Wang Lin. 3 tahun lalu, ketika Wang Lin memberitahu Kaisar Ilahi Burung Vermilion tentang berita Kaisar Ilahi Naga Azure, mereka juga mengetahui masalah ini dan sangat bersyukur Wang Lin telah menyampaikan berita ini. Sebuah upacara besar diperlukan untuk kenaikan Kaisar Ilahi yang baru. Ini adalah tradisi 4 sekte ilahi, jadi Wang Lin tidak bisa mengubahnya begitu saja. Upacara ini ditetapkan pada hari ke-6. Wang Lin biasanya sangat sibuk dan hampir tidak punya waktu untuk istirahat saat ini. Ada banyak hal tentang Vermilion Bird Divine Sect yang harus dia kenali. Juga, tidak semua tetua dari Vermilion Bird Divine Sect mengakui Wang Lin. Mereka menerima ini karena perintah Kaisar Ilahi yang lama. Namun, Wang Lin tidak melakukan semua ini. Ketika dia setuju untuk menjadi Kaisar Ilahi Burung Vermilion, itu hanyalah kesepakatan dengan Kaisar Ilahi yang lama. Selama 3 tahun berikutnya, Kaisar Ilahi yang lama telah banyak membantunya. Meski itu bagian dari kesepakatan, Wang Lin tetap harus membalas kebaikannya. Namun, Wang Lin tahu bahwa karena situasinya saat ini, dia tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Selama 3 tahun ini, dia sering terbangun dari kultivasi dan merasakan kulitnya merinding. Jika ini hanya terjadi 1 atau 2 kali, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi selama 3 tahun terakhir ini, Wang Lin telah mengalaminya tidak kurang dari 10 kali. Perasaan ini menjadi semakin jelas, dan samar-samar dia merasa itu berasal dari planet Suzaku. Wang Lin dengan jelas mengetahui bahwa seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, pandangan ke depan tentang bahaya juga meningkat. Jelas sekali bahwa perasaan bahaya ini datang dari Tuo Shen. Raungan Tuo Shen ketika dia meninggalkan tanah dewa kuno 1000 tahun yang lalu sepertinya bergema di benak Wang Lin. Akan ada hari di mana aku akan datang dan mencarimu untuk mengambil kembali warisan Tusi. Saya khawatir Tuo Shen akan segera keluar. Wang Lin sedang duduk di atas batu di tepi gunung berapi di salah satu planet utama. Gunung berapi tersebut mengeluarkan asap disertai panas yang menyengat. Tuo Shen seperti pisau yang melayang di atas kepala Wang Lin yang bisa jatuh kapan saja. Wang Lin telah dilanda krisis ini selama lebih dari 1000 tahun. Karena tubuh asli dewa kunonya telah mencapai bintang 5 dan dia memiliki pengetahuan dari ingatan yang diwarisinya, Wang Lin mampu melakukan analisis mendetail tentang kekuatan dewa kuno bintang 8. Hasil analisanya mengejutkannya. Dengan musuh yang begitu kuat yang bisa melarikan diri kapan saja dan akan segera memburunya, tidak mungkin Wang Lin bisa tinggal dengan damai di sini. Jika tidak, satu-satunya akibat yang akan terjadi adalah menyeret 4 sekte ilahi dan menghancurkannya oleh Tuo Shen. Wang Lin telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, dan dia bukan lagi seorang kultivator formasi inti kecil. Meskipun Tuo Shen kuat, Wang Lin tidak sepenuhnya tidak siap. Jika Kaisar Langit King Lin dapat bangkit kembali, saya bertanya-tanya bagaimana dia akan dibandingkan dengan Tuo Shen. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ke bawah gunung. Semua planet di Vermilion Bird Divine Sect terus terbakar. Sekilas, warnanya benar-benar merah.
Aku akan menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure sebagai pembayaran sementara atas bantuan Kaisar Ilahi yang lama. Jika aku bisa menghindari pembantaian Tuo Sen dan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkannya, maka aku akan kembali dan memastikan Vermilion Bird Divine Sect makmur. Jika aku mati pada Tuo Sen, Wang Lin diam-diam menatap ke langit dan tersenyum pahit. Tuo Sen, aku tidak akan membiarkan dia kabur begitu saja. Dunia ini penuh dengan keserakahan. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan terpikat oleh Dewa Kuno Bintang 8, Wang Lin mengungkapkan senyuman muram. Tepat pada saat ini, aliran api datang dari kejauhan. Ketika berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, apinya menghilang, menampakkan seorang tetua berjubah merah. Orang tua itu tenang saat dia melihat ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, Kaisar Ilahi, Sekte Mayat, seluruh langit, dan negara Chu Yun semuanya telah mengirim utusan ke sini dan menunggu di aula belakang. Apakah Anda ingin melihatnya? Tetua ini bukanlah salah satu dari tetua yang pergi ke negeri roh iblis. Wang Lin hanya tahu bahwa namanya adalah Su dan dia berada di tahap pertengahan nirvana saterer. Dia memiliki banyak prestise di antara para tetua nirvana saterer. Selama beberapa hari terakhir, banyak utusan aliansi datang untuk memberi selamat kepadanya. Wang Lin secara alami tidak melihat orang-orang itu karena ada anggota dan tetua Vermilion Bird Divine Sect yang menyambut mereka. Sedangkan untuk Alheaven dan Course Sect, ini adalah pertama kalinya mereka mengirim seseorang. Wang Lin merenung sedikit dan memikirkan rencananya untuk berurusan dengan Tuo Sen. Dia kemudian berubah pikiran untuk tidak bertemu dengan utusan-utusan ini. Wang Lin berdiri dan dengan tenang berkata, saya akan menemui mereka. Orang tua itu memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, saya ingin bertanya apa yang direncanakan Kaisar Ilahi. Bukan hanya saya, banyak penatua lainnya memiliki keraguan yang sama. Saya harap Kaisar Ilahi dapat menjawab kami. Selamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Setelah Wang Lin berbicara, dia tidak melihat ke arah lelaki tua itu tetapi berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Penatua bernama Su gemetar dan tiba-tiba melihat ke tempat Wang Lin menghilang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Kaisar Ilahi Naga Biru. Dia tersentak dan tidak bertanya lebih banyak. Pikirannya sangat terkejut dengan 4 kata itu. Selain Kaisar Ilahi Lama dan 3 kepala tetua dari Sekte Ilahi Naga Azure, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Sekarang setelah Su yang lebih tua mendengar ini, badai muncul di benaknya. Untuk pertama kalinya, dia merasa Wang Lin sangat mendalam dan misterius. Aula belakang Vermilion Bird Divine Sect dibangun seluruhnya dari batu giok merah. Dari kejauhan, itu sangat menarik perhatian. Dikelilingi oleh pepohonan merah, dan bahkan tanahnya pun dilapisi merah. Gelombang panas yang hebat datang dari aula ini dan menyebar ke sekitarnya. Saat ini, ada 2 pria dan 1 wanita duduk di dalam aula. Wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan gaun sutra biru yang memperlihatkan setengah dadanya. Matanya indah dan ada sedikit rasa genit yang tersembunyi di dalamnya. Dia dengan hati-hati melihat kedua orang lainnya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dan yang lainnya adalah seorang lelaki muda botak. Orang tua itu mengenakan jubah merah dan memancarkan rasa keagungan. Matanya terpejam, tapi ada distorsi di sekelilingnya, seolah-olah dia tidak pantas berada di tempat ini. Ini menunjukkan tingkat kultivasinya yang mengejutkan. Sedangkan untuk pria botak,
dia terlihat sangat biasa dan mengenakan jubah hijau. Dia terlihat tenang, tapi sesekali terlihat kebingungan di matanya. Namun, ia akan segera kembali normal. Namun wanita itu segera mengetahui bahwa saat kebingungan muncul di matanya, energi asal di sekitar sini akan berhenti sejenak. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali lelaki tua dan lelaki botak itu karena mereka adalah orang-orang yang dikenalnya. Pada saat ini, Junior Vermilion Bird Divine Sect datang membawa buah dan teh. Setelah meletakkannya, junior ini segera pergi. Wanita cantik itu mengambil cangkir dan meniup tehnya. Dia menatap lelaki tua itu dan tersenyum. Saya kira Anda adalah Li Yunzi dari Alheaven. Junior adalah Li Yingzi dari Sekte Mayat. Salam, Senior. Bab 1093. Kamu ingin Wang Lin. Orang tua berjubah merah itu adalah nenek moyang keluarga Zan Alheaven, Li Yunzi. Mata Li Yunzi bersinar saat dia membukanya. Dia dengan dingin menatap wanita cantik itu dan dengan tenang berkata, "Saya Li Yunzi." Wanita cantik itu tersenyum dan mengambil minuman. Dia kemudian meletakkan cangkirnya dan tersenyum. Senior Li Yunzi sangat terkenal di Alheaven. Alheaven mengirimkan senior ke sini untuk memberi selamat kepada Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang baru membuatnya tampak seperti Alheaven bermaksud untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Kaisar Ilahi yang baru. Kamu adalah murid inti dari Sekte Mayat, dan kamu sudah berada di tahap pembersih nirwana di usia yang sangat muda. Rumor mengatakan bahwa Anda memiliki 4 boneka mayat, dan 3 di antaranya tidak lebih lemah dari para penggarap nirvana saterer. Jika Sekte Mayat mengirimmu berarti mereka juga melihat pentingnya Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang baru. Suara Li Yunzi tenang, tetapi ketika terdengar di telinga wanita itu, matanya mengecil. Rekan kultivator ini pasti dari aliansi. Aku hanya tidak tahu namamu. Wanita itu mengganti topik pembicaraan dan menatap pria botak itu. Pria botak itu dengan tenang berkata, "Negeri Zuyun, Mosi." Mosi. Wanita cantik itu mengerutkan kening. Jelas sekali dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, mata Li Yunzi tiba-tiba menyipit dan dia menoleh ke arah pria botak itu. Setelah melihat lebih dekat, dia perlahan berkata, "Jadi kamu adalah Mosi." Pria botak itu tersenyum dan menggenggam tangannya ke arah Li Yunzi. Mosi menyapa senior. Wanita cantik itu merenung sedikit dan kemudian bertanya, "Rekan kultivator Mo dan senior Li Yunzi, apakah kalian berdua tahu siapa Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang baru?" Saya hanya tahu bahwa orang ini sangat sombong dan belum pernah bertemu dengan utusan lainnya. 4 sekte ilahi juga tidak akan menyebutkan namanya dan merahasiakannya. Li Yunzi mengambil cangkirnya, melihatnya, dan meletakkannya. Dia datang ke Sekte Vermilion Bird Divine di bawah perintah kuil surgawi Guntur. Selain ucapan selamat, ada tujuan mendalam yang mengharuskannya untuk berhubungan langsung dengan Kaisar Ilahi yang baru. Hal ini sangat penting, kalau tidak, dia tidak akan datang secara pribadi. Wanita cantik itu dengan lembut berbisik, "Gadis kecil ini punya kabar." Selama pertempuran di Gua Kaisar Langit King Lin 3 tahun lalu, dikatakan bahwa Sekte Dewa Burung Vermilion mengambil seseorang. Li Yunzi mendengus dingin. Dia secara alami tahu tentang ini. Pihak Alheaven sudah memikirkan masalah ini, tapi selain Master Flamespark, yang mengira kemungkinan besar itu adalah dia, tidak ada orang lain yang berpikir demikian.
Dengan demikian, kemungkinan dia menjadi kaisar ilahi yang baru dikesampingkan karena, bagaimanapun juga, hal itu terlalu tidak terbayangkan. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar ilahi. Ada sedikit rasa jijik di mata Li Yunzi. Jika bukan karena King Sui, Li Yunzi pasti sudah menangkapnya dan menyempurnakannya menjadi boneka untuk membantu Li Yunzi menerobos misteri Battle Scroll. Jika seseorang mengatakan Wang Lin adalah kaisar ilahi yang baru, Li Yunzi tidak akan pernah mempercayainya. Memikirkan tentang King Sui, Li Yunzi merasa nyaman. Hilangnya King Sui sesuai harapannya. Dia bahkan tahu bahwa pergolakan di markas besar aliansi berhubungan langsung dengan King Sui. Selain untuk memenuhi tugas yang diberikan Alhaven kepadanya, dia juga memiliki tujuan pribadi datang ke sini. Dia ingin menggunakan nama Alhaven untuk meminta Wang Lin dari Vermilion Bird Divine Sect. Dia berpikir bahwa Sekte Dewa Burung Vermilion punya alasan untuk mengambil Wang Lin. Waktu 3 tahun sudah cukup untuk mengeluarkan nilainya dari Wang Lin. Sekarang Wang Lin mungkin tidak berguna bagi Vermilion Bird Divine Sect, jadi seharusnya tidak sulit untuk mendapatkannya. Wanita cantik itu memandang Li Yunzi dan bertanya, "Oh, rumornya mantranya mampu membunuh Master Void. Dia juga mampu membunuh 2 orang dan melukai salah satu avatar All-Seer. Mengapa senior Li Yunzi menganggap dia tidak memenuhi syarat?" Saat itu, Sekte Dewa Burung Vermilion mengirimkan kekuatan besar dan bahkan roh sejati Burung Vermilion memimpin jalannya. Li Yunzi dengan tenang berkata, "Orang itu berbicara kepadaku sebelum berangkat ke Gua Qinglin. Saya sangat jelas dengan tingkat kultivasinya. Dia tidak percaya tingkat kultivasi Wang Lin bisa berubah sebanyak itu. Menurutnya, itu semua hanyalah rumor yang tidak berdasar." Wanita cantik itu mengerutkan kening. Sekte mayat mereka telah mengumpulkan berbagai petunjuk dan menyimpulkan bahwa Wang Lin yang terkenal dari Gua Qinglin adalah kaisar ilahi burung Vermilion yang baru. Namun, kata-kata Li Yunzi menimbulkan keraguan di benaknya. Wang Lin ini pernah menjadi guntur surgawi seluruh langit. Bahkan jika Alhaven tidak menganggap dia adalah kaisar ilahi yang baru, wanita cantik itu tidak lagi berbicara. "Orang yang kalian bicarakan adalah Wang Lin?" Mo Zi tiba-tiba bertanya. Tepat pada saat ini, Li Yunzi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, Mo Zi juga mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula. Yang terakhir terlihat adalah wanita cantik. Saat tatapan mereka berkumpul di luar aula, gelombang panas datang dari luar. Hal ini menarik semua energi asal api di aula untuk membentuk pusaran yang tak terlihat. Pada saat ini, energi asal api tampak hidup dan menjadi ceria dan aktif. Saat berputar, ia bergerak ke samping seolah-olah menyingkir sebagai tanda penghormatan. Seseorang perlahan berjalan ke aula di bawah tatapan ketiganya. Orang ini mengenakan baju besi merah yang menutupi wajahnya, hanya menyisakan rambut putihnya saja. Ada juga jubah putih di belakangnya yang serasi dengan tato Vermilion Bird putih, menciptakan rasa tertekan. Saat orang ini berjalan ke aula, armornya mengeluarkan suara dentingan, dan dia mengabaikan semua orang. Jubah itu bergerak dengan rambut putihnya dan gelombang panas yang tak terbayangkan memenuhi aula. Semua energi asal api di sini tampak bersemangat dan mengelilingi orang yang mengenakan baju besi, membentuk pusaran di sekelilingnya. Pada saat ini, tekanan kuat muncul di dalam aula.
Bukan hanya energi asal api di aula yang berubah, namun semua energi asal api di sekitar planet dan medan bintang tampaknya dengan cepat berkumpul menuju orang ini. Akibatnya, perubahan energi asal yang tiba-tiba menyebabkan tekanan yang kuat menyebar. Ada beberapa kultivator yang mengikuti orang ini. Totalnya ada 4, dan mereka semua sudah tua dan berada pada tahap penghancur nirwana. Mereka mengenakan jubah merah, tapi sangat berbeda dengan yang dikenakan Li Yunzi. Mereka berempat masuk bersama orang berarmor. Mereka berdiri di belakangnya dan dengan tenang memandang mereka bertiga. Orang berarmor itu berjalan di depan semua orang dan mengangkat jubahnya saat dia duduk. Matanya yang seperti api menembus helm dan mendarat pada mereka bertiga. Saat ini, dia dipenuhi dengan keagungan. Selain itu, energi asal yang mengelilinginya mencegah perasaan ilahi untuk memata-matainya. Bahkan jika perasaan ilahi seseorang mampu menembus energi asal dalam jubah, sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi Wang Lin. Aula itu benar-benar sunyi. Kemunculan pria lapis baja itu terlalu mengejutkan, dan secara tak terduga membangkitkan energi asal api di sini. Dahi wanita cantik itu kini berkeringat seperti sedang duduk di dalam oven. Biasanya, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan terganggu oleh panas, tetapi saat orang berarmor itu muncul, semua energi asal api mulai berkumpul di sini. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia merasa itu agak tak tertahankan. Junior Li Yingzi dari mayat sekte menyapa Kaisar Il. Ahi burung vermilion. Wanita itu menarik semua rasa jijik di hatinya. Dia menahan tekanan, berdiri, dan dengan hormat menyapa orang ini seolah-olah dia adalah tetua sektenya. Di tingkat budidaya apa Kaisar Ilahi burung vermilion ini mampu menghasilkan tekanan seperti itu? Wanita cantik itu terkejut. Saat Mozi melihat orang yang mengenakan lapis baja itu, matanya menunjukkan cahaya aneh, tapi dia tidak yakin. Pada saat ini, dia juga menahan tekanan untuk berdiri dan dengan hormat berkata, Mozi dari negeri Cuyun menyapa Kaisar Ilahi burung vermilion. Tatapan orang berarmor itu menyapu. Matanya tertuju pada Mozi sejenak sebelum tertuju pada Li Yunzi. Li Yunzi menarik napas dalam-dalam sambil berdiri dan dengan tenang berkata, orang tua ini adalah Li Yunzi dari keluarga San dari Alheaven. Saya datang ke sini atas nama kuil surgawi Guntur untuk memberi selamat kepada Anda karena telah menjadi Kaisar Ilahi burung vermilion. Tatapan orang lapis baja itu paling tertuju pada Li Yunzi, dan bahkan ada senyuman yang tersembunyi di balik baju besi itu. Namun, tidak ada yang tahu apakah senyuman itu berisi niat buruk atau niat baik. Jantung Li Yunzi berdetak kencang. Dia merasakan sedikit kegelisahan dari tatapan Kaisar Ilahi yang baru. Hal ini terutama terjadi ketika 4 tetua nirvana saterer lainnya juga memandangnya. Li Yunzi, kata orang yang mengenakan armor itu perlahan. Suaranya sedikit diubah oleh armornya, dan saat menembus api, suaranya terdengar halus. Kegelisahan di hati Li Yunzi menjadi semakin kuat. Dia mundur selangkah saat dia melihat Kaisar Ilahi yang baru dan bertanya, apakah Kaisar Ilahi mengenal saya? Orang lapis baja itu memandang Li Yunzi sejenak sebelum menarik pandangannya dan menatap Mozi. Mozi menekan kecurigaan di dalam hatinya dan berkata, Kaisar Ilahi, saya datang sebagai perwakilan negara Cuyun untuk memberi selamat kepada Kaisar Ilahi burung vermilion yang baru. Saya diperintahkan oleh guru saya untuk membawa hadiah. Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih kekosongan dan retakan muncul.
Retakan ini tidak stabil, itu jelas dipengaruhi oleh energi asal di sini. Melihat retakan itu akan runtuh saat retakan itu muncul, pria berarmor itu mengangkat tangan kanannya. Energi asal di sekitar retakan tersebar dan retakan tersebut segera menjadi stabil. Adegan ini menyebabkan pupil mata wanita cantik itu mengecil. Bahkan mata Li Yunzi menyipit. Ekspresi Mozi tidak berubah saat dia mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan dari celahnya. Pil, harta karun, dan berbagai benda lainnya dikeluarkan. Anggota Vermilion Bird Divine Sekte datang untuk menjemput mereka dan berdiri di samping. Hal terakhir yang dikeluarkan Mozi adalah bendera kecil berwarna biru dan hijau. Saat muncul, ia melepaskan gelombang energi dingin yang kuat. Bahkan energi asal api di aula berhenti sejenak. Mata orang berarmor itu menyipit saat dia menatap bendera kecil itu dan memperlihatkan cahaya aneh di matanya. Ini adalah sesuatu yang secara khusus guru perintahkan untuk saya berikan kepada Kaisar Ilahi. Itu adalah roh yang guru segel ratusan tahun yang lalu. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan memegang bendera kecil di tangannya. Setelah melihatnya dengan cermat, dia melihat ke arah Mozi dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah Mozi mendengar ucapan, "Terima kasih banyak," matanya bersinar saat dia menatap tajam ke arah Wang Lin, tapi dia tidak berbicara. Li Yunzi, yang datang atas nama kuil surgawi guntur seluruh langit, juga membawa hadiah. Meskipun mereka memiliki nilai, tidak satupun dari mereka menarik perhatian Wang Lin. Setelah hadiah diterima, mata Li Yunzi berbinar dan dia berkata, "Kaisar Ilahi, selain beberapa hal yang dikirim oleh kuil surgawi guntur kepadaku, aku juga memiliki permintaan pribadi." Melihat tatapan Kaisar Ilahi yang baru tertuju padanya, Li Yunzi merenung sejenak dan berkata, 3 tahun lalu, Sekte Ilahi Burung Vermilion mengambil seseorang bernama Wang Lin. Jika Vermilion Bird Divine Sect tidak lagi berguna baginya, bisakah kamu membiarkan orang tua ini membawanya? Setelah dia berbicara, keempat tetua di sekitar pria berbaju besi itu terkejut dan semua memandang Li Yunzi. Pria berbaju besi memandang Li Yunzi dan perlahan bertanya, "Kamu menginginkan Wang Lin?" Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.